Perkenalkan nama saya Maurelia. Saya yang mau mualaf. Iya, Ya. cantik banget, masya Allah. Kau dari mana? Orang belum on cam? Belum on cam ya? Oh, Saya pakai ini dulu, pakai kerudung. Maaf. Ya. Ada yang mau ditanya tentang Islam biar dijawab oleh Bang Juma. Apa kira-kira yang membuat kamu penasaran tentang Islam? Apa? Silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. kedengeran Kedengaran, Bunda. Bang. Iya, Lanjut. sebelumnya agamanya apa, Dek? Agama saya sebelumnya Katolik. Katolik kan baik agamanya, kenapa ditinggal? Karena saya itu jarang ini, Pak. Jarang sembahyang, jarang ke gereja juga. Orang-orang rumah juga kan ngajarinnya kayak pada malas-malas gitu. Jadi saya banyak belajarnya tuh tentang agama Islam, kayak ceramah-ceramah gitu. Saya ngikut denger gitu kan. Jadi dari hati saya emang pengennya masuk agama Islam. Seperti itu. Artinya kalau sudah masuk Islam, eh udah mau taat melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya ya? Ya, betul. Benar nggak? Insya Allah. Insya Allah. Siap berhijab Sekarang, ya? berhijab juga kan? Ya. Mantap, Masya Allah. Allah open cam. Ini Kira- lagi mau nyari Open cam nih, kerudung. open cam. Silakan open cam. Mbak. Gedein. Sama masih muda. Masya Allah. Aku rekam. Kerudungnya. Dapat dari mana tuh kerudungnya, Dek? Udah siapin sendiri. Alhamdulillah. Ya. Oke, Mudah siap. sekali. Lanjut. Manis sih. Semanis aku ya, Bunda. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya tadi kita berdiskusi dengan orang yang habis makan belut hidup, sehingga membuat keadaan kemudian menjadi kacau pemikiran kita. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang jengkel, ada yang emosi. Yang pada dasarnya kemudian tujuan diskusi itu adalah untuk memberikan materi-materi kepada teman-teman semua sebagai asupan untuk otak dan akal kita di dalam kehausan kita akan materi-materi keagamaan untuk mengetahui dua agama ini, mana sih yang sebenarnya agama yang benar gitu ya. Karena masing-masing agama mengklaim diri mereka itu benar, jalan lurus dan seterusnya. Dan materi tadi kita melihat bagaimana seorang anak Batak yang mengatasnamakan dirinya sebagai anak Batak, kemudian beliau kewalahan dengan tema itu membuktikan adanya sinyal bahwa yang mereka sembah ini adalah benar-benar manusia terkutuk. Dan di tengah-tengah Yahudi, manusia terkutuk itu hanya orang yang mengalami keadaan di mana mereka melanggar firman Tuhan, gitu ya. Tak ada di tengah-tengah Bani Israel orang yang suci, apalagi nabi, apalagi hamba yang kudus, itu kemudian mendapatkan perbuatan seperti yang dialami oleh yang mereka sembah. Nah, hadiah daripada itu adalah pada kali ini hadir di tengah-tengah kita seorang adik kita yang bernama Blokir Permanen untuk kemudian bukan. Bukan Yes. aku, bukan. Ya. Oh, namanya siapa, Dek? Aurelia. Hah? Sumalia? Aurelia. Maru. Morelia. Oh, Morelia. Oke. Oke, kita langsung syahadat. Boleh? Tangannya di atas deh. Iya, yang sebelah kanan nunjuk sebagai bentuk bahwa Tuhan kita itu satu. Ini kiri apa kanan? Kanan. Oh, kanan. Ya, ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Gak ada suara, nggak ada. Mohon maaf guru. Suaranya. Bisa pakai headset, gak pakai headset? Pakai headset, suaranya gak kedengeran. Bisa pakai headset. Kemute itu. Asyhadu Aduh, Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Muhammad adalah Nabi Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ananda siapa namanya tadi? Ananda siapa namanya? Morelia. N- 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 Morelia. Morelia. Ananda Morelia. Ikhlaskah Ananda ketika saya menuntun untuk berikrar dan menjadikan sahabat di sini menjadi saksi bahwa Tuhan yang tadinya Anda sembah itu Anda imani sebagai manusia ciptaan? Boleh ya? Oke, ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang sudah menjadi seorang muslim, jadilah muslimah yang baik. Ingat, ketika sudah menjadi seorang muslimah, maka makhluk yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi itu adalah wanita. Maka jaga kodratmu sebagai wanita terhadap hubungan kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan kepada kaum Adam. Jaga diri baik-baik ya. Karena kamu cantik, mirip seperti Bunda Blokir juga ya. Ada mirip-miripnya kulihat. Tapi Masya dari Allah. dilihat dari Monas pakai pipet tapi. Oke, silakan Akhi. Mantap. Bentar dulu izin dong. Tadi nggak kedengaran Silakan. suaranya. Waktu dia syahadat nggak kedengaran suaranya loh di YouTube. Nggak ada yang denger. Iya. Ananda boleh syahadat sendiri dengan ada suara tanpa ada bimbingan, boleh ya? Iya coba. Coba. Pakai Coba headset, pakai headset. Cek audio dulu deh. Pakai Cek audio headset dulu. sayang, pakai headset sayang, pakai headset. Nggak Ya, coba. kedengaran, nggak ada suara loh. HP kau dekatkan. HP kau dekatkan. Iya. Nanti Coba. lubang hidungnya yang kelihatan malah kalau dekatkan. Yaudah, Coba, ayo. coba cek audio deh. Coba cek audio dulu. Halo. Coba cek. Ya. Nah, Silu amat. Ya udahlah. ayo. Coba syahadat sendiri coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Sah. Saya gimana? Mari kita doakan bersama, semoga apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini menjadi nilai ibadah ya. Dan alhamdulillah ternyata dakwah yang kita lakukan di dunia maya ini tidak sia-sia, dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang bersyahadat. Hampir setiap minggu kita mensyahadatkan orang-orang yang masuk Islam ini, kurang lebih ya minimal itu 3-4 orang ya. Masya Allah, ini kebahagiaan tersendiri bagi kita. Oke saudaraku, mari kita berdoa bersama dan mohon diaminkan untuk Mbak Molaria. Siapa? Moralia.
moralia ya. Mohon diaminkan karena aminnya seorang mu'alaf itu langsung didengar oleh Allah SWT karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu doanya tanpa hijab langsung didengar Allah SWT. Yuk kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khosu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, pada sore hari ini aku bersyukur kepadamu ya Allah atas hidayah yang Kau berikan kepada saudariku, kepada anandaku ya Allah, sehingga dia menerima Islam sebagai agamanya, Engkau sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati ini di jalan yang lurus ya Allah, sebagaimana jalan yang Kau kehendaki, yaitu jalan-jalan yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat ya Allah, yaitu jalannya orang-orang kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman di dada ini ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman di dada saudariku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Kekalkanlah hidayahmu ya Allah. Kuatkanlah dalam menjalankan syariat agamamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Zat yang mengabulkan doa ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Bimbinglah kami selalu di jalanmu ya Allah. Jangan biarkan lisan kami menjadi asbab turunnya maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tetaplah bimbing kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna bagi agama ini ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Semoga kami selalu menjadi penyiar agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan yang mengabulkan segala doa. Ampunlah segala dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa istri kami, dosa saudaraku muslimin wal muslimat seluruhnya ya Allah. Tidak ada tempat memuji dan tidak ada tempat memohon doa selain Engkau ya Allah. Maka kabulkanlah doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sudah tadi doa dari Ustadz Sugi. Mungkin Amin ya ada rabbal alamin. mau nambahin atau sebelum teman-teman nambahin, saya mengatakan dulu kepada Antong, habis ini nanti Morelia mandi ya, mandi wajib ya Dek ya.
Kata-katanya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Dalam hati ngomongnya karena bahasa Indonesia. Ya, tetap istiqomah ya sayangnya. Kamu baru masuk Islam, banyak sekali perjalanan, nanti kamu akan memijak-mijak batu-batu kerikil yang tajam. Dengan dengar ya, mempertahankan agama ini tidak sulit karena saya juga sudah pernah mengalaminya. Inilah cobaan yang terbesar adalah mempertahankan agama Islam ini, karena nanti banyak kata-kata yang tidak enak, bahkan dari orang tua, saudara, itu banyak sekali. Kamu harus tetap istiqomah sayang, dan ingat ada Allah yang selalu sedia membantu kita dimanapun kita berada, dan sebesar apapun kesulitan kita, pastikan memintalah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Dan teman-teman yang bisa nambahin silakan. Mungkin Bang Ardiansa. Oke, demikianlah tadi penjelasan singkat dari Ustazah Hesti. Semoga bermanfaat buat kita semua. Makasih ya Ustazah ya, Hesti. Aku nggak ustazah. Oh, belum ya. Semoga deh. Aku muridnya Bang Handi. Oh ya, Mbak Mora, jangan lupa nanti DM ke saya, DM kan nomor rekeningnya. Nanti uang itu mohon dibelikan untuk mukena, terus apa namanya, jilbab, terus Al-Quran yang terjemah ya, Al-Quran yang terjemah aja yang dibeli. Terus apa lagi namanya, buku-buku untuk panduan sholat ya. Ini ada uang, saya diamanai uang 500.000 untuk dibagikan kepada para mu'alaf begitu. Aku mualaf loh, gak dibagikan. Sekalian beli buku Lo mu'alaf karatan. buku tuntunan sholat sekalian dibeli nanti deh. Theodor Biar juga beli kan. aja sendiri. Dek, Mu'alaf karatan. Iya. orang tua itu sudah, orang tua belum memeluk Islam ya? Masih ada ya? Aduh, nggak ada suara ya. Suaranya sayang, suaranya sayang. Nggak bisa pakai handsfree ya? Nggak ada handsfree? Gak ada handset ya sayang. Nggak ada handset? Ya, suara saya nggak kurang kedengeran ya? Iya nggak denger. Ini baru kedengeran. Kalau orang tua kandung belum, karena orang tua kandungnya di Kalimantan. Mungkin nanti akan saya bicarakan lagi, saya bawa. Ya, didoakan aja, Dek. Doakan semoga orang tuanya juga dapat hidayah ya. Ada bang nanya sedikit, Apa itu, Bang? kalau minum alkohol tapi nggak sampai mabuk, boleh nggak bang? Kata Nabi itu kalau yang banyak itu memabukkan, maka sedikit pun haram. Jadi nggak boleh, Bang. Walaupun nyicip-nyicip itu nggak boleh. Makanya ayatnya itu kan sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Jadi boro-boro ngicip, Bang. Mendekati saja nggak boleh. Ya, mendekati minuman keras itu nggak boleh, Bang. Ya. Kalau tato Pak. bang, Kalau tato itu begini. Kalau sebelumnya tidak tahu hukumnya, maka itu dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan. Tetapi kalau sudah tahu, nekat, nah di sini Allahu alam jadinya. Misalnya tadinya orang ini kafir. Lalu dia itu mentato gitu kan badannya. Nah kemudian dia masuk Islam. Apa perlu tatonya dihapus? Tidak perlu dihapus. Sholatnya tetap sah. Nah sementara orang yang sudah tahu hukum bahwa tato itu dilarang di dalam Islam, tapi dia tetap nekat, maka sholatnya tidak sah. Begitu hadisnya, Bang. oh iya bang, Abang bertato. enggak bang, Oh enggak, alhamdulillah jangan bertato ya, Bang. Nah, kalau Insya sudah Allah. tahu hukum begini, sudah saya sampaikan, Anda nekat mentato dirimu, maka sholatmu nggak sah. Karena sudah tahu hukum. Yang dimaafkan Iya, itu Bang. kalau tidak tahu hukumnya, Bang, ya. ya Oke. Ada lagi, Bang? udah kayaknya itu aja bang. Alhamdulillah. Abang masih suka minum, Bang? Kadang-kadang, Nah, jangan lagi, Bang, ya. insya Allah lah bang. Karena orang yang mabuk itu sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, sholatnya tidak diterima selama 40 hari.
Kalau Nah, yang tidak diterima alkoholnya selama 40 hari sholat. 4,9%, Hah? kalau kandungan alkoholnya 4,9%, boleh nggak, Bang? Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan. Kata Nabi, kalau yang banyak itu memabukkan, ya, maka yang sedikit pun entah itu kadarnya berapa, tetap saja haram, Bang. Oh, Ya, oke. tetap haram. Begitu, Bang, ya. Ya, Bang. Ya, berhenti, Bang. Apa sih gunanya mabuk, Bang? Bukannya hidup itu lebih enak tanpa alkohol, Bang, lebih jernih pikiran kita, ya kan? Ya, Bang. Tidak merasakan pusing, nggak ada efeknya, Bang, nggak ada gunanya, Bang. Alhamdulillah saya sebesar ini, setua ini ya, itu nggak pernah saya itu 1 sendok minuman keras belum pernah masuk ke mulut saya, Bang. Padahal saya itu dulu ya mereman juga, tapi saat itu memang nggak berani saya. Itu Iya, Bang. satu, yang kedua berzina, itu yang paling saya takuti itu. Waktu di Jakarta gitu ya, itu di pinggir Sungai Ciliwung di Manggarai itu, di belakang Polsek Menteng ya. Itu kan tempat apa hiburan, taman gitu kan. Ya termasuk tempat pelacuran. Saya suka jalan-jalan ke situ di taman itu. Jalan-jalan joget, musik gitu kan. Ya orang-orang itu minum minuman bir apa sebagainya, saya minum Sprite. Nah, dan saya nggak berani berzina, nggak berani. Nah itu. Oke Pak Ade, Ya. kita sapa dulu ini. Babang Pintar, selamat malam, agama apa? Babang Pintar, Kristen, Kristen. silakan. Apa yang mau kamu tanya? Apa mau itu ada Ustaz juga kan? Ya, ya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya, seperti itu kan? Hah? Ya kan? Iya betul, Nah, Bang. jadi Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa apa? Iya. Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa apa, Pak Ustaz? Dalam Al-Quran Allah itu mewahyukan wahyunya itu kepada Nabi itu sesuai bahasa kaumnya, Bang. Kalau Isa itu Berarti orang bahasa Israel, maka bahasanya bahasa Israel. Emang Isa orang Arab apa? Ayat mana yang mengatakan Isa orang Arab? Enggak. Isa enggak ada disebutkan orang Arab. Tapi maksud Iya. saya begini, kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kenapa Isa dituliskan di dalam bahasa Aram? Aramai. Isa ditulis bahasa Aram. Iya. Iya kan? Kalau Di- Isa sebenarnya asal di- katanya bahasanya dari bahasa Aram kan? Bahasa Aram Isau. Kalau bahasa Arabnya apa itu kira-kira? Isau. Bahasa Biasa- Aram Isau. Bahasa Ibrani Yeswa. Bahasa Arab Isa. Itu setahu saya ya Pak Ustadz. Mm-mm. Itu Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa Aram. Tetapi ketika digunakan di dalam bahasa Arab, diterjemahkan istilahnya, itu digunakan Isa. Sebenarnya itu bahasa Aram, artinya begini, ketika bahasa Indonesia juga kan ada itu, apa istilahnya, di bahasa asing yang di-Indonesiakan, seperti itu. Kalau Bukan ditinjau pun begitu. dari... Bukan begitu, Bang. Bang, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu bahasa serumpun. Bahasa serumpun. Saya kasih contoh begini. Ya, contoh begini. Orang Jawa Tengah, bagian Jawa Tengah yang timur sana, itu misalnya Suparto gitu kan, Suparto. Itu nanti kalau di bagian Jawa Tengah yang ngapak jadi Suparta. Ya, Ya kan? Oke. Misalnya Karno di Sunda jadi Karna dia. Nah, cuma konsonan saja, Bang. Ya. Tapi itu tidak merubah arti. Yang berubah betul itu dari kata Iso menjadi Yesus. Wah, ini jauh melencengnya jauh, Bang. Ya, karena kalau Yesus itu banyak disebut ya, kalau bahasa Inggris Jesus kan seperti itu kan. Ada juga yang
dalam bahasa lain Yesua Al-Masya kan seperti itu. Itu bahasa apa? Bahasa Bukan artinya kan bukan Yesua tergantung. Al-Masiyah, Bang, bukan itu. Yesua Jadi Hamasyah. ya, Yesua Hamasya ya. Nah, Artinya kan setiap orang, setiap suku itu mengucapkannya dengan cara berbeda kan. betul, Meskipun itu nggak masalah. Contoh begini, di Indonesia kita kan apa? Di Malaysia jadi apa? Di Padang jadi di Riau jadi Iya. apa? Begitu saja itu, Bang. Itu hanya masalah konsonan itu. Iya, iya. Satu lagi Pak Ustadz. Gini Apa Pak Ustadz. Kalau setahu saya di Al-Quran ya, istri itu diperbolehkan sampai 4 kan, kalau nggak salah nih. Betul atau nggak Pak Ustadz? Betul, Bang. Itu kalau bisa berlaku Betul, kan? adil. Iya, ya, oke. Jadi kalau setahu saya Nabi Muhammad itu beristri lebih dari 9 kan, atau 9 berapa tepatnya saya nggak tahu. Tapi istilahnya lebih dari 4 kan Pak Ustadz. Tapi Ya, apakah itu namanya- ada juga ayat di dalam Oh, Al-Quran? gini. Itu kan ada kekhususan. Ada kekhususan, Bang. Ah, Misalnya ini saya kasih tahu ya. Ketika lampu merah, siapapun itu harus berhenti. Tetapi presiden Ya. tidak kenal namanya lampu merah. Ada kekhususan. Pernah lihat ada rombongan presiden lewat lampu merah dia berhenti? Tidak ada. oh, Iya, itu iya. ada Berarti- kekhususan untuk pemimpin tersendiri. Satu lagi misalnya Nabi Muhammad sholat malam itu hukumnya wajib. Kita umatnya sholat malam hukumnya sunnah. Jadi ada kekhususan tersendiri. Hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain bagi umat. Tapi bagi Yesus dia boleh ngobatin orang, metik gandum di ladang orang. Coba, sama kan? Ada kekhususan tersendiri. Jadi jangan disamakan antara peraturan umat dengan peraturan pemimpin. Jangan disamakan. Sebenarnya kalau Yesus tadi seperti Pak Ustadz bilang, kalau di Alkitab itu, kenapa kemarin itu kan murid-muridnya yang mengambil gandum kan ketika mereka lapar. Di situ kan mereka jelaskan juga, Yesus jelaskan bahwa sebetulnya ahli-ahli Taurat itu juga melakukan kegiatan, mereka hanya munafik gitu. Jadi artinya diketekankan di situ bahwa kita boleh melakukan sesuatu tetapi yang bermanfaat kalau kita baca perikopnya itu ya Pak Ustadz. Loh, sekarang kita jangan baca perikop, Bang. Baca aturannya. Hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain. Nyalakan api tidak boleh, bekerja tidak boleh. Kan begitu. Anda lihat di dalam kitab Keluaran 31 ayat 14 deh. Kalau nggak salah di situ, seingat saya itu. Nggak boleh menurut hukum sekarang. Menurut hukum nggak boleh ngapa-ngapain. Hari Sabat itu. Nih ya, saya bukakan kitab apa ya. Kitab Keluaran seingat saya. Keluaran 31 ayat 14 sampai 17 ya kalau nggak salah. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh 6 hari lamanya boleh 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari berhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Nah, Yesus melakukan pekerjaan, mengobati orang dan sebagainya. Kenapa nggak dihukum mati? Karena ada peraturan khusus. Iya. Oke? Clear ya? Iya, oke Pak. Di situ clear, di situ clear. Jadi kenapa? Maksud saya begini, Pak Ustadz tadi mengatakan kan kekhususan untuk Yesus itu kan, di situ kan. Tetapi kalau kita baca di Perjanjian Baru ya, disitulah hukum bahwa Yesus merubah hukum itu. Di ayat itu 7 ayat itu mana, kalau nggak Bang? salah. Matius 12 ayat 6. Matius 12 ayat 6. Oke, kita baca ya. Oke. Matius 12 ayat 6. Oke, Sebaiknya
Sebentar ya Pak Ustadz, saya lihat dulu ya. Iya, mulai ayat 6 lah. Oke, sampai ayat 8 ya, karena di ayat 9-nya bisa beringkop itu ya. Aku berkata Iya. kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya? Iya. Iya. Hmm. Ah, Itu karena anak manusia itu bukan Yesus merubah, Bang, bukan. Nggak ada Yesus merubah, karena kalau Anda lihat di Matius 17 Matius 5 ayat 17, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Hukum Jangan ke situ Taurat. dulu. Maksud saya Hukum- gini Pak Ustadz. Oke. Maksud saya kita dapat poinnya dulu dari Matius 12 ini ya. Maksud saya begitu. Artinya kalau kita langsung melompat ke sana, kita kan belum dapat di sini isinya. Jadi ini kan ada ayat ke-8. Kita tadi kan sampaikan ayat ke-8 kan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat katanya. Jadinya anak manusia di sini, kalau menurut saya ya, anak manusia di sini adalah Yesus, adalah Tuhan atas hari Sabat katanya. Artinya Yesus yang mengatur hari Sabat. Jadi dia mengatakan secara tidak langsung di sini bahwa hukum yang dibawanya itu sudah boleh diberlakukan karena dialah Tuhan atas hari Sabat. Kalau saya baca di sini ya. Bukan begitu, Bang. Ini ada kekhususan untuk Yesus. Untuk lainnya tetap hari Sabat, dia tetap harus mengkuduskan hari Sabat itu. Makanya Yesus ngomong, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat dan kita para nabi. Satu iota, Sebenarnya- satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi, Bang. Iya, tetapi di sini Pak Ustadz, kalau kita baca ya, itu kan di ayat pertama disebutkan bahwa waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sebenarnya di situ kalau dikaitkan dengan Ulangan 23 ayat 25, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi di situ diperbolehkan, kalau hanya untuk makan itu diperbolehkan. Cuman orang-orang apa di sini, orang-orang Farisi di sini melihat kesalahan itu. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya Yesus juga enggak apa istilahnya, enggak melakukan sesuatu yang salah. Artinya dia tetap mematuhi itu kalau kita lihat di sini ya. Ayat pertama itu kalau Anda baca Ulangan 23 ayat 25, di situ ada disebutkan seperti yang saya bilang tadi. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh. Jadi artinya di situ kalau hanya untuk sekedar makan, kalau pakai tangan kan hanya sekedar makan itu Pak Ustadz. Tapi kalau dengan mengayunkan sabit itu artinya kan udah untuk dijual lah, untuk Itu kegiatan ulangan dakwah. berapa? Ulangan 23 ayat berapa tadi? 25. 25, oke. Ya. Apabila engkau melalui kebun ini, sahabatnya di mana ya? Nah, itu anu aja Ustadz Sugi. Bentar, ini diambil hari- sahabatnya di mana ya? Iya, diambil harinya aja. Harusnya Iya. kalau memang ada diperbolehkan, itu harusnya hari Sabatnya ikut di situ. Tapi Iya, di karena sini hari nggak ada hari Sabatnya tidak sahabatnya. Iya. Nggak ada, Bang. Jadi artinya- jangan dicampur ini, Bang. Maksud saya begini Pak Ustadz, kenapa ke situ kita bawa? Artinya di sini Yesus menekankan bahwa kalau hanya untuk sekedar kegiatan seharian untuk makan, minum, semua orang udah pasti melakukannya. Apakah mungkin di sini orang-orang Farisi itu tidak memasak nasi di rumah? Apakah mereka tidak mengambil nasi, mengayunkan nasi ke mulutnya seperti itu? Jadi artinya di sini dilihat bahwa orang-orang Farisi ini hanya mencari-cari kesalahan murid Tuhan Yesus. Begitu. Terus di ayat nomor 8 ini, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya kalau kita baca di situ, anak manusia ini adalah Yesus sendiri, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadinya artinya dia yang memutuskan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Kalau kita ayat 8, begitu. Iya, setahu saya Sabat itu harus berhenti, termasuk dia harus puasa, Bang. Jadi kalau Anda bawa Ulangan 23 ayat 25 nggak nyambung. Sabat itu puasa orang Yahudi, Bang.
ini kan dibaca di situ. Tetapi Ya, Yesus ulangan. berkata kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana yang masuk di dalam rumah Allah dan bagaimana mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Jadi Itu di situ sahabat kan bukan? Itu sahabat bukan? kenapa Yesus mengatakan itu? Berarti mereka melakukannya, ini artinya mereka itu melakukan sebuah kesalahan, Pak Ustadz. Di sini Yesus membuka hukum baru kalau kita lihat, meskipun murid-muridnya itu mengambil bulir-bulir gandum itu, mereka hanya untuk makan. Jadi Nah, ini kan bukannya ada hari Sabat itu harus puasa? Gimana sih? justru inilah yang dibukakan Yesus di sini. Yesus di sini ada, Anda lihat mempermasalahkan murid-muridnya, mengatakan bahwa murid-muridnya salah. Loh, saya tidak menyalahkan murid-muridnya. Justru dari awal tadi saya katakan Yesus melakukan itu karena ada kekhususan untuk Yesus. Kan itu awal yang kita bincangkan, Bang. Yesus itu bisa tidak mengikuti apa perintah itu. Aturan itu bisa. Ada kekhususan di situ, Bang. Sama seperti Nabi Muhammad menikah lebih dari 4. Itu kekhususan. Demikian Iya, iya. juga Yesus. Itu yang saya maksud, Bang. Iya, iya, iya. Tapi maksud saya begini, Pak Ustadz. Kalau di perikop ini kita lihat jelas di ayat ke-8, itu dia menuliskan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia yang membawa hukum atas hari Sabat. Jadi sebenarnya kalau kita ikut kata Pak Ustadz tadi, murid-muridnya itu melanggar hukum Sabat. Artinya kan ketika mereka memetik di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Artinya mereka di sini sudah melakukan kesalahan di hari Sabat, kan seperti itu Pak Ustadz. Bukan Yesus sebenarnya kan? Gini bentar. Kata Yesus apa tuh anak manusia Tuhan di hari Sabat itu jangan diartikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Maksudnya dia itu berkuasa di hari Sabat itu. Nah, di dalam konteks ini orang yang itu kan sebenarnya tuan atas hari Sabat, bukan Tuhan itu, dari kata kurios. Ya, bukan teos di situ. Nah, manusia itu tidak mungkin dia itu Tuhan. Karena dalam Bilangan 23 ayat 19 Tuhan bukan manusia. Tapi kok Yesus ngomong Tuhan anak manusia Tuhan atas hari Sabat, maksudnya dia itu berkuasa. Di hari Sabat itu dia punya kekhususan itu. Gitu loh, Bang. Nah, sama contoh begini, Musa juga dijadikan Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan sang pencipta, artinya dia itu wakilnya Tuhan, begitu. Dia artinya Tuhan bagi Firaun kan Bang, kan dijelaskan di situ. Kamu adalah Tuhan bagi dia Firaun dan berkuasa. Ham adalah nabi. Oh iya, berkuasa atas Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Firaun, Jadi Tuhan itu kan Artinya dia artinya yang berkuasa, kalau dalam bahasa Arab itu Rob. Nah, Rob ini tidak harus selalu menuju kepada Tuhan yang maha besar, bukan. Ya, misalnya tuan rumah itu bisa dipakai dengan kata apa namanya Rob. Rob bisa dipakai di situ juga. Tapi yang Tuhan itu sendiri itu kan apa namanya tidak bisa pakai kata kurios. Kalau itu kepada Tuhan langsung ya, itu kan biasa disebut dengan kata theos. Nah, manusia biasa, siapapun itu tidak bisa memakai kata theos untuk penyebutan. Tetapi yang bisa pakai kata kurios. Dan kata kurios ini bisa dipakai untuk Tuhan, tetapi kata theos tidak bisa dipakai untuk manusia. Begitu, Bang. Nah, di situ pakai kata apa itu? Ternyata pakai kata kurios. Nah, kurios di situ apa maksudnya? Memang Yesus itu punya kekhususan di hari Sabat itu. Kalau orang lain dihukum mati, Bang. Begini, iya Pak Ustadz. Tapi begini, itu kan yang melakukan hal itu sebenarnya murid-muridnya kan, bukan Yesus kan? Ya, termasuk Yesus lah. Makanya dia berkata tuh anak manusia Tuhan di berkuasa di anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Dia yang berkuasa itu, yang merubah itu kuasa dia. Maksud saya betul. Ada kekhususan. Betul. Tetapi aturannya ini kan murid-muridnya yang melakukan, bukan dia. Aturan kalau murid-muridnya kan tetap dihukum. Kecuali tadi Yesus yang melakukan
Itu bisa kita bilang dia punya kekhususan. Oke, itu Yesus. Tetapi ini kan murid-muridnya, bukan Yesus kan? Artinya kan tetap nggak bisa disamakan. Artinya Yesus kan nggak melakukan kesalahan di hari itu. Nah, kan di situ kan murid-muridnya juga sedang berjalan-jalan di ladang gandum itu bersama-sama dengan gurunya yakni Yesus. Jadi apa yang dituduhkan kepada muridnya itu juga termasuk kepada gurunya. Gitu. Coba baca dengan baik, ya kan? Di situ ya itu seperti Iya apa yang kan. Ustadz Sugi sampaikan bahwasanya ada kekhususan terhadap para nabi yang dimana para nabi ini mempunyai pengecualian gitu loh. Ya, spesial bagi para nabi. Sebenarnya dari tadi ini kalau Anda bisa mencerna dari apa yang Anda baca dan penyampaian dari Ustadz Sugi itu dapat Anda cerna dengan baik, maka akan jumpa di situ. Ketika Anda mengatakan orang-orang Yahudi mencari-cari kesalahan, sebagaimana hari ini Anda pun mencari-cari kesalahan Nabi kami. Nah, sekarang to the point saja, brother. Daripada Anda ke sana kemari yang pada akhirnya kita debat kusir, mari kita tunjukkan mana yang benar atau yang salah menurut Anda dan yang benar menurut Anda. Mari kita buktikan. Jadi itu the point sajalah. Kan pada awalnya Anda juga sudah mengatakan bertanya tentang bagaimana Nabi menikahi istri lebih dari 4. Nah itu sudah tendensinya sudah nampak, brother. Jadi itu the point saja. Apa yang ingin Anda keluarkan unek-unek itu, lontarkan saja melalui lesan Anda. Nanti kami akan membantah dari segala sesuatu apa yang menjadi tuduhan Anda apabila mana itu tidak benar. Oke, silakan. Kalau soal tendensi, saya bukan mengarah ke situ ya Pak. Ini jujur, saya bukan mengarah ke situ. Tetapi begini, maksud saya, entah, saya kan nggak tahu Al-Quran. Saya itu hanya sekilas, tadi saya screening ada di situ kan. Saya hanya mau tahu, apakah atau memang betul ada ayat seperti itu. Kan mungkin saja ada ayat yang menyatakan kalau Nabi boleh lebih dari 4 gitu. Saya nggak ada tendensi kemanapun. Saya hanya ingin tahu saja, sekedar ingin tahu. Karena saya tadi melihat bahwa Muslim boleh mempunyai istri sampai 4. Itu pun kata Pak Ustadz tadi kalau mampu berlaku adil, kan seperti itu. Begitu, nggak ada cara lain. Saya cuma mau tahu itu aja. Jadi mana tahu ada memang ayatnya. Jadi itu kan Nabi nggak melakukan kesalahan kan gitu. Kalau memang Nabi punya kekhususan gitu maksud saya. Sebenarnya kalau kita baca di ayat 4 ini jelas kok ya. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutnya, kecuali oleh imam-imam. Nah kan ada pengecualian di situ Bang. Berarti kan ada kekhususan, hukum itu tidak harus berlaku kepada seluruhnya. Ada kekhususan. Bahkan di Indonesia ini saja ada kekhususan. Contohnya saya kasih contoh tadi itu. Jokowi, presiden ya, bukan cuma Jokowi, itu nggak terkena namanya lampu merah, itu nggak kena dia. Ada lampu merah bablas. Tetapi secara normal, kalau kita ada lampu merah bablas, jadi tilang kita. Makanya saya katakan pemimpin punya kekhususan. Jangan disamaratakan. Intinya itu. Nah di ayat 4 juga mendukung apa yang saya katakan. Kecuali oleh imam-imam. Berarti imam mempunyai peraturan tersendiri yang berbeda dengan para jemaatnya. Selesai. Clear dah. Nah contoh lagi. Di dalam kitab Keluaran kan. Di 10 hukum Taurat itu. Itu kan salah satunya dilarang mengingini keledai. Saudaramu. Yesus mengingini keledai orang. Nah, gimana tuh? Oh ya, di situ memang sebenarnya kalau kita cari yang ketika Yesus mengatakan bahwa di situ nanti akan ada keledai yang tertambatkan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Kalau di situ memang itu Yesus mengatakan bahwa itu untuk melengkapi nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Tapi Kan punya seperti orang itu kan. Tapi punya orang kan, bukan punya Ya Yesus betul, kan? betul. Itu punya orang. Ya sudah. Nah sementara Ya, di punya Perjanjian Lama orang, dilarang mengingini lembu, keledai, ya kan? Dilarang mengingini keledainya orang dilarang. Tapi Yesus kok malah mengingini keledai orang.
Bisa Artinya enggak terkena hukum ini? eh, sebenarnya gini, kalau kita baca, kalau yang Pak Ustadz bilang di ulangan itu maksudnya mengingini kan menjadi milik kita kan sebenarnya kan. Artinya ketika kita mengingini keledai itu, kita menginginkan itu menjadi milik kita. Itu yang dilarang. Tetapi kalau istilahnya kalau Yesus itu tadi kan hanya sekedar meminjam itu kan. Oh, kalau minjam harus dibalikin dong. Mana ayat dibalikinnya? Kan nggak ada. Ya, itu, kalau dibalikin lagi Pak Ustadz, Alkitab itu udah berapa ribu ayat gitu. Lah, Itu aja udah justru sekitar seharusnya itu berapa ayat. ditulis, Bang. Supaya tidak timbul fitnah. Seharusnya ditulis di situ. Karena habis cerita Oke. itu selesai. Nggak ada, kalau saya baca dengan baik, tidak ada indikasi bahwa keledai itu dibalikkan. Nggak ada. Ya, jadi Ya, saya memang nggak berani ada. berasumsi bahwa keledai itu sudah dibalikin. Nggak berani. Nah ya, clear masalah Ya. itu apalagi. Ya, berarti maksud saya begini Pak Ustadz. Berarti itu tadi meskipun nggak ada ayat, karena itu kekhususan untuk Nabi ya. Mm-mm. Ya kan? Berarti Ya. di dalam Al-Quran ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad boleh beristri lebih dari 4 ya Pak Ustadz. Boleh, boleh. Iya, maksud saya ayatnya ada Pak sebenarnya Ustadz. Maksud kalau saya- kita bandingkan Bang dengan nabi-nabi yang lain, itu Nabi Muhammad istrinya paling sedikit. Coba bandingkan dengan Salomo. Salomo berapa? 1000. Nah, Iya, iya. iya, Nabi Muhammad itu paling sedikit. Ya wajar lah. Namanya juga Iya. Sebenarnya, saya tadi nggak mempermasalahkan mau istri berapapun sebenarnya itu kan nggak masalah. Yang saya tekankan tadi di situ berarti sebenarnya karena di Al-Quran ada tertulis kan, kecuali tadi ada tertulis di Al-Quran boleh umat boleh beristri lebih dari 4, ya nggak masalah. Tapi itu yang saya mau tanyakan hanya segitu aja. Berarti ada kekhususan untuk Nabi meskipun tidak tertulis kan gitu Pak Ustadz. Itu untuk Nabi Muhammad ya. ya, udah pasti namanya pemimpin punya kekhususan tersendiri. Ya, ya. Oke, sekarang satu lagi Pak Ustadz. Ini bukan tentang Al-Quran. Tadi saya dengar Bu, siapa itu? Bu Blokir Permanen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kalau kita melihat ini kan diskusi, saya pun pengen tahu dari mana sisinya menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Udah. Ah, ah. Ah. Iya, Justru maksudnya saya ingin bertanya balik. Iya, ya. Ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Pada sisi mana Yesus Ya, ini oke. bisa dikatakan Tuhan, Bang? Justru saya membaca Bible Tapi bertahun-tahun sebelum- itu tidak menemukan sisi ketuhanannya Hah? gitu. Iya, ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz ya, Sugi Kristologi ini. Baru ini saya ketemu orang Muslim yang santun Pak, betul. Betul, baru ini saya Kalau diskusi enak. kalau saya tergantung, Saya Bang. tanya pun hal itu. Ya, kalau saya tergantung. Kalau lawan saya penghujat, wah saya lebih kejam lagi. Tapi kalau yang saya hadapi baik, santun, ya saya santun. Tergantung siapa yang saya hadapi. Oh gitu ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Saya buka dulu ya Pak Ustadz. Berarti kenapa Yesus disebut Tuhan kan gitu? Menurut saya kan gitu. Kan gitu dulu Pak Ustadz. Jadi kalau di dalam kekristenan itu, di dalam Kejadian 22 ayat 18, Allah sudah menjanjikan kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku ini. Itu yang pertama, itu nubuat pertama tentang kelahiran juru selamat. Yang kedua lagi di dalam perjanjian lama nubuatannya itu, di dalam Mazmur, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Dan di ayat 28-nya itu, ini ayat 27 dan 28, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi dasar itu dulu di perjanjian lama Pak Ustadz. Itu makanya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mengingat nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama ini. Iya. Dan di perjanjian baru, Sedikit Bang, itu ayat yang Anda sampaikan itu kok nggak nyambung ke Yesus. Kapan Yesus itu menjadi raja bangsa-bangsa? Kapan? ya, iya, oke. Saya buka dulu ayat 28 itu ya. Sebenarnya itu
Nggak lengkap saya bacakan tadi. Kejadian 28. Kejadian 22 ayat 28 itu. Sekarang gini aja Bang, untuk pembuktiannya itu, kan Anda tadi ngomong pada sisi mana Yesus itu bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika Yesus ada di dunia ini, sisi yang mananya kah yang bisa mengindikasikan dia itu Tuhan? Nggak usah ke perjanjian lama, nggak usah. Langsung ke Yesusnya aja. Oh, Nah, gitu, biar enak. iya, Pembuktian, oke. langsung pembuktian. Oh, sisi ini loh, Yesus itu Tuhan. Nah, begitu. Nah, kalau yang pertama, kalau yang di Alkitab Pak Ustadz, cuman Isa atau Yesus ya. Isa yang pribadi yang suci dan sempurna. Artinya di dalam Alkitab dinyatakan bahwa dia itu adalah manusia tanpa dosa. Di ayat mana itu? Bentar ya, saya ambilkan ayatnya. Di Alkitab loh ya. Kalau di Al-Quran, Iya, beda ya, di lagi. Alkitab Pak Ustadz. Iya, di Alkitab. Di Al-Quran ada juga ya, Pak Ustadz. Ya. Tapi di Al-Quran pun ada disebutkannya Pak Ustadz bahwa Isa itu tanpa dosa ya. Ya, dia memang tidak disentuh setan. Tetapi kalau di Bible, Yesus disentuh setan. Iya, ya. Maksudnya Tahu disentuh, ayatnya? dicobai Pak Ustadz. Nah iya kan dia dibawa ke bukit, dibawa ke bumbungan bait Ya. Allah, itu kan dibawa Bang. Tidak mungkin Yesus itu merangkak sendiri manjat ke bait Allah itu. Bumbungan bait Allah kan enggak. Ya tetap digendong, tak dibawa, gimana caranya? Atau Yesus yang naik sendiri ke gunung sana kan enggak. Itu kan dikatakan dibawa di situ. Anda baca di dalam Matius 4 itu. Baca aja di situ. Ini sebenarnya Pak Babang ini mau kemana sih? Enggak. Pembuktian Yesus Tuhan Bang Andi. Buktikan pekerja. Seharusnya yang Anda tunjukkan itu bukti itu pekerjaan yang dilakukan Yesus sehingga dia ini layak dianggap Tuhan gitu loh, yang ingin saya inginkan itu. Biarin aja nggak apa-apa. Yang saya inginkan itu. Iya, saya heran kok membuktikan Yesus Tuhan. Mestinya itu membuktikan tuh Yesus Tuhan. Cari pernyataan Yesus, jangan cari di perjanjian yang lama. Cari di mana? Cari dia loh. Bukti dia Tuhan ya. Oh ini loh, datanya begini. Yesus yang ciptakan alam semesta. Nih datanya. Yesus yang menciptakan Adam. Nih datanya. Gitu loh. Tapi yang lu bawa aneh-aneh gitu loh. Justru membuktikan Yesus itu manusia. Gimana sih? Aneh Ya loh kan cari orang-orang. tebengan Bang Andi, mau nebeng kemana lagi? Membuktikan Yesus itu Tuhan, mestinya jangan dibuktikan dia menjadi manusia. Dipersulit, diputar kemana-mana. Dengerin dari tadi, apa sih? Giliran gua ngomong dikit kabur. 15 tahun saya itu debat dengan Kristen meminta bukti Yesus Tuhan itu yang mana. Bang Andi kok sering noise sih sekarang sih? Noise ya? Kok Coba enggak noise? dikecilkan aja anunya Bang, loop speakernya itu, apa namanya, speaker aktifnya itu. Kayak saya ini kan nggak pakai ini, nggak pakai speaker aktif, pakai headset. Ya udah, Kalau coba. pakai headset Nah, nggak noise. Tes. Nah itu udah nggak noise tuh. Ya, belum ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dari yang dia lakukan. Belum ada. Selamat malam, selamat datang Daeng Dado. Selamat malam, Bunda Perman Ya. apa Bunda Anda dari Perawan Kristen ya? Permanen. Dang Dado ini Kristen ya? Iya, Iya. iya Bang Andi.
Saya kan nanya dia. Daeng Dado, Kristen apa bukan? Selamat malam, Bunda Perawan Permanen. Dia nggak denger gua. Coba gua bahasa Bugis. Daeng Dado, apa agama tak? Ya, selamat malam, Bunda Permanen Perawan. Mencret bener, dia nggak denger gua. Daeng Dado, Anda dari Kristen atau dari Islam? Ya, selamat malam, Bunda Perawan Permanen. Ini Kristen, tapi Kristen dia itu menghujat. Enggak, kita nanya dia tuh. Jangan dijawab yang lain. Kita nanya dia, artinya apa? Kalau kita tanya dia ngomong lain berarti kupingnya itu isinya ada coro. Ya, selamat malam, Nah, kan Permanen nggak Perawan. nyambung kan? Kita tanya dia selamat malam terus. Yang bilang sore siapa? Ya udah Iya. malam. Iya, selamat malam, penghuni surga, Bunda Perawan Permanen. Apa sih? Turunkan Aku kurang ngerti. Ada juga orang gila. Kenapa Kamu sih pada cinta gila ya sama semua? aku ya, Daeng. Kamu suka sama aku ya. Nah, itu Terus namaku aja kau sebut-sebut. Oh, sengaja namanya tuh. Bunda ya, Bunda Perawan Iya, Permanen kamu ya, penghuni suka sama surga. aku. Kamu suka sama aku. Buang aja lah Dengar. ke laut. Sekarang gua dibawa makan tai sapi. Ayolah Oten. Dialog dengan baik dengan saya jamin tumbang. Tapi kalau hujat-hujatan kau menang deh. Tapi Betul. kalau dialog pakai data, tumbang. Ayo naik sih. Selamat malam Pak. Agama Anda apa? Selamat malam. Kenapa ya nggak ada orang normal ya? Disengaja Saya itu itu Bang Andi. tidak menemukan di dalam Bible Yesus dikatakan suci tanpa dosa. Nggak ketemu. Mana ada ayat dikatakan Yesus suci tanpa dosa? Nggak ada. Di Al-Quran Tapi- ada. Nah, tapi kalau dikata dia yang tidak tahu dosa telah dibuatnya menjadi dosa, itu ada. Tapi tadi Kalau sama Alfiandi takut, orang takut diinterogasi. Itu lewat itu yang Oten yang itu yang sering diskusi itu. Mana tadi namanya? Siapa? Siapa namanya tadi? Si Putra apa bukan? Tapi tadi kita merasa ada sedikit manfaatnya ya. Diskusi sama orang yang kurang pandai bahasa Indonesia, Bang Juma dengan si Rudi Simamora itu mantan nabi. Topiknya apa, jawabannya kemana-mana. Tapi endingnya adalah ya ada yang bersyahadat. Waduh, ini murid saya naik nih. Frans, Halo semua, bagaimana kabarnya? baik. Nah ini sih. Lain Coba juga. Frans kamu kalau naik di sini tuh langsung Yohanes 17:3 bahasa Arab. Silakan diulang dulu. Waduh, maaf Bang Bro, saya masih masak nih. Ulang dulu, ini perintah dibilangin lu. Jangan-jangan kau saya lupa. lagi di dapur ini. Oh, Aku lagi di kamar, saya lagi di dapur. Ya di dapur juga bisa ngomong. Mana sih lu? Bunyinya apa? Yohanes 17:3. Iya, bunyinya apa? Ya itulah Kagak syahadatnya Yesus. Saya ada syahadatnya Yesus. Saya kagak hafal. Ya asyhadu alla ilaha illallah itu loh. Oh. Mana sih lu? Coba. Oke. Sekarang apa nih? Memang saya tidak percaya, bukan tidak percaya sih, juga. Memang saya mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan, memang ya. Tapi ya, saya punya keimanan lain selain tidak mengaku Yesus gitu ya, sebagai Tuhan. Ya udah kau ucapkan dulu itu. Pertanyaannya, kenapa sih Bung Karno menyematkan dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Itu pertanyaannya.
Hmm. Karena mereka semua Muslim paham bahwa Tuhan itu esa berdasarkan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Jadi di sanalah sumber dari segala sumber ke Pancasila itu. Surat Al-Ikhlas nomor berapa, Bro? Kul huwallahu ahad. Hah? Pertama lah. Kul huwallahu ahad. Al-Ikhlas Katakanlah bahwa Tuhan itu esa. Al-Ikhlas nomor 1 ya. Ayat, Oke. nomor kau ini Nomor merubah-rubah kau ini. ayat. Iya Beda. kan saya kan lagi masak. Nanti habis masak baru kita lebih dalam lagi gitu ya. Kalau Kalau- Bible nomor, kalau Al-Quran ayat, karena di dalam Al-Quran sendiri ada kata-kata ayat itu. Bukan masalah nomor, masalah ayat. Kalau emang bener apa namanya di Al-Quran itu ditulisnya Tuhan itu Allah yang esa. Nah, itu berarti orang-orang Kristen harusnya tidak boleh syirik. Tidak boleh syirik apa namanya? Kalau ini adalah negaranya Al-Quran gitu. Kamu ngomong apa sih Pras kok tambah Bingung saya. Saya rasa itu dari kesyirikan gitu. lama-lama gue Mungkin juga ya. jengkel sama kau Jadi kan- Pras. Nah, Lama-lama ini gue bukan lempar sendal lo ya. izin saya Ini bukan menjawab. statement aku, Bang Bro. Ini hanya apa namanya pendapat gitu, pendapat. Nah, Karena iya. memang faktanya di Alkitab tidak ada disebutkan Yesus itu Tuhan. Bahkan dia pun Nah. tidak menyebut dia Tuhan. Walaupun dia Iya. pernah mengaku sekali. Tapi ya itu kan hanya pada masa beberapa hari atau bulan atau tahun saja gitu. Oke. Ada bro, saya Tapi yang jawab setelah- ya. Tunggu Saya yang dulu. jawab. Setelah dia terangkat ke surga, dia tidak pernah sama sekali menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Betul, Di betul, Pulau betul. Patmos tuh. Gak usah Di kemana-mana Pulau Kinya. Biarin aja dia Jadi- ngomong ngoceh. Jadi masalah asa itu kan dahulu ya, para ulama menuliskan itu untuk dideklarasikan. Itu pada zaman dahulu orang-orang itu tidak tahu esa yang Tuhan yang Maha Esa itu, esa itu artinya satu, itu dahulu orang tidak tahu. Bahkan Kristen ya, Kristen yang belum pernah mendengar perdebatan ya, pada zaman ini sekalipun orang-orang Kristen yang tinggal di pelosok-pelosok sehingga dia tidak tersentuh oleh internet menyangka bahwasanya esa itu artinya kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan saya sendiri dahulu ya menyangka bahwasanya esa itu adalah yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang tahu bahwasanya esa itu satu itu setelah maraknya adanya perdebatan lintas agama ini saja orang-orang Kristen itu tahu. Kalau dahulu orang Kristen itu tahunya bahwasanya esa itu artinya Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Esa disangkanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan yang Maha Satu tapi yang Maha Kuasa. Itu. Jadi memang itu trik ya supaya tidak menyakiti umat beragama lain pada zaman itu ya, dibuat oleh para ulama. Nah, itu memang lalu disetujui. Itu apa namanya itu Akhi Andi? Apa namanya? Aduh, error lupa saya. Ini ya apa namanya? Piagam Jakarta ya, Akhi ya. Ya, Nah, itu. Piagam Jakarta itu kan tadinya apa namanya, bukan Tuhan yang Maha Esa sih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi Terus kalau Allah setiap Subhanahu apa umat Islam diwajibkan untuk menjalankan syariatnya, kalau nggak salah begitu sih, akhirnya disuruh dirubah itu. Nah, kalau dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka diperkirakan akan menyakiti agama-agama lain ya, akan membawa ketersinggungan, maka diubah dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan Maha Esa ini disangka orang Kristen ataupun orang Hindu dan agama lain itu Esa itu artinya Maha Kuasa itu. Sekarang saja orang Kristen itu tahu bahasanya Esa itu satu. Dulu mana tahu.
Gitu. Itu pun bagi orang-orang yang sering mendengarkan perdebatan, debat-debat lintas agama ini dengan maraknya debat lintas agama. Kalau tidak, orang Kristen masih ibarat kodok dalam tempurung, koak 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 koak, tapi tidak tahu dunia luar. Gitu. Oke, monggo silakan. Silakan Bang Andi, muridnya digarap. Frans, buka mute-nya Frans. Iya, tapi saya masih jadi tadi saya tidak terlalu menyimak. Saya masih masak betul. Keluar kewe. Lu masak apa sih, lu bunyi-bunyi masak tikus? Ya begitulah Bang. Iya, nanti ya. Noise banget, sakit. HP-mu kenapa sih? Oke. Nanti habis masak baru saya lanjut fokus. Oke, mantap. Oke. Mana di mana anak kambing saya. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan ini coba naik. Oke. Ya, Pasti salah. Selamat malam, agama apa? selamat malam. Saya agama Kristen. Oke, pasti salah. Silakan. Oke. Saya boleh bertanya sama Pak Musa? Oh, dengan senang hati, silakan. Oke. Itu Tuhan yang Maha Esa itu gimana itu Pak Musa? Maksudnya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Tuhan hanya satu. Menurut Tuhan Yesus hanya pun satu. demikian. Oke. Karena Yesus sendiri berkata Tuhan itu satu. Mm. Bapak Kristen atau gimana Pak Musa? Oh, Islam ya? dahulu. Sekarang Oke. ya, sekarang Oke. sampai. Kenapa di Al-Quran itu ada kata kami? Oh, kami, cocok nih. Kebetulan oke. nih kalau ada yang nanya, ini paling suka saya. Iya, coba. Dalam disiplin ilmu orang Arab, ya, dalam adat istiadat orang Arab, ketika mereka mempunyai power, mereka mempunyai kekuasaan, maka mereka akan berkata dengan kalimat nahnu, dengan kalimat kesombongan bagi mereka karena mereka merasa mempunyai kekuasaan, dapat mengatur segalanya. Lalu ketika Allah berkata dengan dalam Al-Quran menandingi perkataan-perkataan orang-orang bangsa Arab kala itu, ya, dengan kalimat nahnu, sebagaimana orang-orang Arab berkata dengan kesombongannya, selalu berkata nahnu apabila mana mereka mempunyai power, mempunyai kekuasaan. Demikian Allah dengan kesombongannya menandingi mereka agar mereka pun tahu bahwasanya manusia itu bukanlah apa-apa selain daripada Allah Sang Maha Pencipta. Maka Allah pun ketika berkata-kata, oleh karena powernya, oleh karena kekuasaannya, maka Allah pun berkata dengan kalimat seperti orang-orang Bani Quraisy itu mengatakan, yakni nahnu ataupun kami. Apa yang hendak ditanya lagi, bro? Oh, berarti kami itu bukan jamak ya? Bukan. Kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kami itu? Kan kami itu kalau dalam bahasa Indonesia kami itu berarti merujuk ada beberapa orang. Oke. Dalam grammar kosakata bahasa Arab itu tidak dapat diserap dengan sempurna. Grammar dan kosakatanya itu tidak dapat diserap dengan sempurna dalam bahasa Indonesia. Ketika dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kami adalah yang sifatnya jamak menurut bahasa umumnya, itu sebenarnya memang kurang pas. Tapi itulah yang mendekati. Karena memang ketika orang-orang Arab itu sendiri ketika berkata-kata dengan kekuasaannya, dengan powernya, maka mereka akan berkata dengan kalimat nahnu itu, kalimat nahnu ataupun kami, karena powernya.
Jadi kalau Oke. dikata di dalam bahasa Indonesia itu diartikan bahasanya itu nahnu, dalam disiplin bahasa Arab dikata itu jamak, ya salah. Boleh saya tambahi? Oke, silakan. Ustaz Sigit. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Karena untuk memahami suatu bahasa itu tidak bisa pakai standar bahasa kita. Apalagi yang kita pahami adalah bahasa Arab. Tentu mempunyai budaya tersendiri. Contoh saja di tempat saya, orang Riau, Melayu Riau, ya. Anda tanya ke seluruh Melayu Riau, mereka itu kalau menyebut kata aku itu menggunakan kata kami. Sebagai bentuk apa? Kesopanan. Nah, di sini. Nah, kita semua pernah bikin surat ketika kita izin kepada guru-guru kita waktu sekolah gitu. Itu di situ bukan hormat saya. Kalau hormat saya itu nggak sopan. Maka di situ ditulis hormat kami. Padahal yang nulis saya sendiri. Tapi pakai hormat kami. Dalam konteks apa ini? Dalam konteks kesopanan. Ya. Jadi kalau di Arab seperti yang disampaikan Bang Musa ya, mereka para pemimpin, para pembesar Quraisy itu kalau menyebut dirinya nahnu, menggunakan kata kami itu untuk menunjukkan keagungan. Nah, Allah tentu lebih agung daripada mereka. Tentu Allah lebih berhak menggunakan kata kami. Begitu, Bang. Ini di Palembang juga begitu nih. Nah, ini ada yang di Palembang juga begitu, Manado. Bang Sugi. Nah, untuk kesopanan. Manado juga gitu. Manado. Ya udah. Tapi Di Tanjung begini. Pinang juga gitu, di Tanjung Pinang bilang aku kami. Lalu di kejadian itu ketika Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu gimana itu? Ada kitanya itu gimana itu? Gak usah ke situ. Ini roomnya kalian. Nah, Saya enggak. Nah, kita tidak saya berdebat, enggak- brother. Kalau mau berdebat ya ayo, tapi kalau mau sekedar Aduh, sharing-sharing saja, Gimana ya? ya, tunggu dulu, jangan curhat dulu, santai. Bukan curhat kok, nggak ada curhat. Bukan, brother. Brother, jangan Bapak anggap kami ini musuh. Tunggu dulu. Jangan anggap kami ini musuh. Enggak, bukan, Kita- Ya, ini gini Bang, bentar. Saya Bang Ali loh. Musa itu ingin Jangan- menunjukkan, bukan berarti apa, itu kan intinya ingin melakukan korelasi gitu ya kan. Iya, Contoh, kan udah memang berbeda bahasa. maknanya gitu. Bentar. Ya udah. Contoh begini, di dalam kitab Kejadian itu dalam bahasa Ibrani, antara Ibrani dan Arab itu kan bahasa serumpun, mempunyai kebudayaan yang hampir serupa. Di situ dikatakan bara Elohim. Padahal Elohim ini jamak. Tetapi apakah orang Yahudi mengaku itu jamak? Tidak. Karena kata Eloh dan Yim, ya kata Yim itu kan nanti jadinya plural majestic gitu ya kan. Jamak keagungan. Nah, itu ngasih contoh yang sama. Bukan berarti Tuhan itu banyak seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 itu. Bara Elohim. Ya pada mulanya Tuhan, kok nggak diterjemahkan pada mulanya Tuhan, tapi diterjemahkan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Artinya ada kesamaan di situ. Silakan Bang Ali Musa. Jadi begini, brother, jangan dianggap kami ini musuh. Bukan. Kalau Anda enggak, ya jangan tunggu, jangan Ini jangan si adu Erben ya? dulu. Enggak tahu nih Erben enggak siapa. Kalau Erben pernah saya lipat-lipat Bukan, Pak. waktu Bukan, Pak. bahas apa poligami. Nah, begini, brother. Kita akan saling silaturahmi. Anda datang ke room muslim itu bukan bertujuan untuk silaturahmi kan, karena memang room dibuat itu selain daripada berapologetika dengan segala retorikanya, ya itu kan seninya. Nah, room juga dibuka untuk kita silaturahmi. Nah, ketika Anda menanyakan tentang dalam Al-Quran itu kok ada kalimat kami, lalu kami menjelaskan, ya, terlepas Anda dapat terima atau tidak, itu terserah Anda. Nah, lalu ganti kami bertanya bukan untuk memusuhi, brother. Kami bertanya
bagaimana di dalam kitab Anda sendiri ada kalimat, mari kita menciptakan manusia sebentuk dan serupa gambar kita. Itu memaknainya bagaimana di dalam kekristenan menurut Anda pribadi lah, silakan. Gini loh, gini, kan saya naik ini di roomnya Muslim, di roomnya Islam. Jadi saya cuma bertanya tentang Islam, ya udah, itu loh. Kecuali Bapak naik di roomnya Kristen, terus bertanya tentang Kristen, nggak berpolemik, kayak menjawab gitu. Ini kan roomnya Islam, jadi saya nggak mau menjawab. Izin saya nambahin boleh Pak? Kalau kita melakukan perbandingan, kalau di sini ada, berarti apa yang di Al-Quran itu juga nggak ada masalah gitu loh. Karena memang ini bahasa-bahasa serumpun. Itu yang ingin disampaikan itu, Bang. Makanya tadi saya bawa bara Elohim. Ya kan? Ustaz, Pada apa mulanya juga- Tuhan Gini loh. menciptakan langit dan bumi. Bukan Ustaz, pada mulanya Tuhan. Ya gini, Nah, saya seperti bukan itu. Apa salahnya berpolemik, juga saya cuma kalau bertanya. Bang, apa salahnya juga kalau kami ingin tahu pemahamanmu tentang itu? Seperti kamu kan bertanya pemahaman kami. Sekarang Kalau saya kamu nggak mau jelaskan menjawab, pemahamanmu. Kalau saya nggak mau Lah, berarti menjawab, kau cuma bisa nggak apa-apa, bertanya. Ini ya, kan nggak koma apa-apa. lintas agama. Jadi maksudnya koma kan ini dialog. komanya Islam kan? Iya, bisa Ini kan tanya koma dua orang arah di Islam. sini, dua arah. Udah, Berarti kamu nggak Kalau paham. dua nggak arah usah ya udah diperpanjang, saya ah. turun. Aduh. Udah. Silakan Saya lanjut. turun kalau dua arah. Saya kan cuma bertanya. Saya nggak Apa berpolemik. sih? Nah, Udah. Jadi Iya, Anda udah, bertanya saya turun, sama Bang. apologet, Bang. Apologet udah. itu mengerti dua agama. Jadi jawabannya itu tentu akan berdasarkan dua kitab suci juga, gitu loh. Jangan disalahkan juga itu. oke lah, saya turun lah. Nah, Malah tuh. Ya silakan. selamat malam. Turun Oke, lah selamat. kau, nggak mau Turun juga lah. ditanya. Siapa siapa? Santai, Jangan turun santai. dulu. Apa sih? Santai, Apaan? santai. Apaan? Lu cuma Apaan sih? bertanya. Dia hanya mau Apaan? bertanya, Apaan? tidak mau ditanya. Padahal saya nggak bertanya. Kalau saya hanya mengkorelasikan saja. Gimana ya? Udah ketakutan dulu dia Bang Bukan Andi. ketakutan. Ya udahlah, udah pasti ketakutan. Ya udah gini Langsung aja deh, gini. menjawab. Stop dulu yang lain ya. Izinkan saya bicara. Bro, kamu menguasai ilmu apa? Mau diskusi? Silakan. Nggak ada, Yang nggak kau kuasai. Nggak ada. Saya bukan berdiskusi tadi. Saya cuma bertanya. Ya udah kalau begitu nggak mau diskusi, silahkan buka Iya. celana, buang air besar. Lanjut. Selesai. Oh, ngejek. Ya, gua tawari baik-baik. Nggak mau diskusi terus mau ngapain? Itu iya kan saya cuma bertanya tadi. Saya bukan bilang, ayo marilah kita diskusi. Saya nggak bilang Oke, gitu. silahkan Boleh saya kalau Anda bertanya? bertanya soal Islam, tapi nggak boleh bantah. Udah, Kalau udah, bantah, Saya nggak mau bantah. kalau bantah maka akan ada. Enggak, saya mau turun. Saya cuma Oh bertanya. ya turun ya turun sudah, silakan ya silakan Iya. silakan. Oke, oke. 5 Charlie 5 Bravo. Lebih cepat lebih baik. Iya, saya tadi mau Ya udah Bang, ya udah Bang. Ya Kalau udah, mau turun Shalom, dulu Bang. shalom, Silakan. shalom. Katanya mau turun bang. Kau mesti Iya, ngomong. iya. Turun lah, nggak ada Abang ilmu ngomong pun, terus. penakut pun. Gimana? Nggak usah lah, nggak usah. Saya toleransi, ya. Iya sudah Nggak perlu kita ngatakan orang penakut dan sebagainya. Kalau bukan penghujat nggak usah kita. Iya. Ya, baik-baik aja lah. Kita Betul. layani dengan baik. Betul Karena setuju. karena kadang-kadang Kristen itu naik. Saya sih menawari dia kalau mau diskusi silakan, mau bertanya ya silakan, nggak ada masalah. Tuh. Nah, persoalannya kadang-kadang Bang Kristen. Kenaik, selamat malam Kenaik. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak. Nah, sekarang kita punya punya apa pertanyaan baru ya. Ntar dulu Pak Bang Sebelum- Akina Musa. Dia dulu nih dia maunya apa gitu loh. Ya langsung. Ntar. Kenaik Anda Kristen ya bro? Kristen Katolik. Nah, ya. Kira-kira ada yang mau topik atau mau bertanya atau seperti apa bang? Silakan. Oke, karena kita sering ditanya, maka izinkan saya bertanya ya. Silakan. Oke. Boleh Anda tunjukkan penafsiran secara pasti menunjukkan bahwa kitab Injil ya di dalam Quran mengatakan bahwa itu tidak benar. Itu. Apa? Injil tidak benar apa? Apa maksudnya? Tidak ada Pak. Tidak ada Injil tidak benar, nggak ada. Bukan. Di mana ayat Al-Quran mengatakan Injil tidak benar? Ya itu makanya saya tanya, itu adakah? Nggak ada. Tertulis secara Wahyu pasti. Allah yang turun kepada dan Nabi Isa jelas. itu nggak ada yang nggak benar, benar semua.
nggak ada yang benar, makanya kita mengimani. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Injil dan Taurat itu menjadi petunjuk bagi orang-orang Israel. Nggak ada yang nggak benar, Bang. Betul. Yang nggak benar itu Bible, yang ada yang nggak benernya Bible. Karena Bible itu bukan Injil. Itu Bang. Bukan, kalau begitu, kalau Anda mengatakan bahwa Injil itu benar, kenapa Anda tidak percaya? Kami percaya kok, gimana sih? Salah satu rukun iman kami, Bang, percaya kitab-kitab Allah. Di antaranya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Siapa yang nggak percaya? Cuma kalau Anda nanti sangkut-sangkutkan dengan Bible, nah ini permasalahannya lain. Karena kami tidak mengakui bahwa Bible itu adalah firman Allah yang turun kepada yang diberikan kepada orang Kristen. Itu beda lain, Bang, beda lagi. Nah, itu nanti mengacunya ke ada surah Al-Baqarah ayat 23 ya kalau nggak salah. Itu tulisan orang-orang yang diakukan itu dari Allah, gitu. Boleh Anda tunjukkan di ayat mana yang mengatakan bahwa Injil, kitab Injil? Bukan kitab Injil, Bang, yang dimaksud, Bang. Aduh, abang ini. Siapa bilang saya Injil? Kan kalau kami orang Kristen, kitab Injil itu adalah kitab kabar baik ya, kabar gembira. Bisa Anda nunjukkankah ayat di Quran mengatakan bahwa Injil itu adalah palsu? Lah, di dalam Al-Quran Injil asli bener. Kok dikatakan Injil itu palsu? Nah, sekarang kalau mau mengatakan Bible palsu, nah itu bukan dari Quran. Kita buktikan dari Bible itu sendiri. Begitu, Bang. Iya, yang saya minta tuh ayat yang secara jelas ya mengatakan bahwa Injil itu tertulis di Nggak dalam ada, Quran. Bang. Di dalam Quran, Al-Quran Bapak. tidak ada mengatakan Injil palsu. Nggak ada.